Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 19130310015 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada hari ini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai UTS, Metabolisme dan Informasi Genetika. Untuk soal yang pertama yaitu melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, pada gambar itu metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang memiliki tujuan utama untuk mengkonversikan makanan menjadi energi, sehingga dapat menjelaskan dan menjalankan proses pada tingkat seluler, mengkonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, serta beberapa jenis karbohidrat dan mengeliminasi limbah metabolisme. Pada tubuh manusia, metabolisme itu bekerja melalui dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme, yang mana prosesnya itu berlangsung secara bersamaan. Nah, katabolisme itu adalah reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi senyawa sederhana, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Nah, proses katabolisme itu bertujuan untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk rangka menyusun molekul. Lalu, anabolisme adalah reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintetis senyawa sederhana menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme dalam tubuh, yaitu suhu, stimulan, hormon, jenis kelamin, konsumsi makanan dan minuman, ukuran dan komposisi tubuh, jenis kelamin, usia, genetik, dan tingkat aktivitasnya. Saya lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Bisa diperhatikan pada gambar, itu merupakan gambar struktur biomembran, yang mana struktur biomembran itu ada 3, yaitu lipid membran, itu merupakan 3 membran utama dalam lipid, meliputi fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Nah, pada protein membran itu merupakan protein penyusun membran, meliputi protein intrinsik atau integral, dan protein porifer atau ekstrinsik. Nah, yang terakhir yaitu karbohidrat membran, yaitu merupakan karbohidrat penyusun membran yang merupakan glikoprotein. Nah, biomembran itu merupakan suatu struktur yang sangat tipis yang umumnya divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Nah, biomembran adalah susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol yang tebalnya itu kira-kira 10 nanometer. Adapun fungsi dari biomembran tersebut yaitu yang pertama sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel serta di antara lingkungan pada organel dan lingkungan dalam sitoplasma. Lalu yang kedua, sebagai pengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Yang ketiga, sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen metabolisme, maupun agensia khas seperti bakteri atau virus. Lalu yang keempat, sebagai penyedia enzim, sebab membran plasma itu berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisir. Lalu yang terakhir memiliki peran dalam transduksi energi, yang mana perubahan satu jenis energi ke bentuk lain atau transduksi itu merupakan hal yang penting pada aktivitas makhluk hidup dan membran. Saya lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang A. Jalur glikolisis, B. Jalur gluconeogenesis, C. Perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis, D. Hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, dan yang terakhir, jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Nah, untuk soal yang pertama,
Bisa diperhatikan juga pada ilustrasi yang saya tampilkan di sebelah kiri slide, yaitu glikolisis atau jalur glikolitik itu merupakan urutan 10 reaksi langkah yang mengubah satu molekul glukosa atau beberapa gula terkait menjadi 2 molekul pirufat dengan pembentukan 2 molekul ATP. Nah, glikolisis juga merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Lalu soal yang B, yang 3B, yaitu gluconeogenesis itu didefinisikan sebagai proses sintesis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekursor karbon dalam sel-sel hidup. Nah, proses gluconeogenesis itu berlangsung terutama dalam hati. Nah, asam laktat yang terbentuk pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Nah, di sini asam laktat itu diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga C, yaitu perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis. Di sini saya membedakannya berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang aspek pertama secara definisi, proses glikolisis itu adalah proses yang mengubah molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Nah, pada proses gluconeogenesis itu adalah proses mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan pirufat, intermediate siklus asam sitrat, kerangka karbon asam amino, dan gliserol. Nah, pada aspek bahan, pada proses glikolisis itu menggunakan bahan dari glukosa, sedangkan pada proses gluconeogenesis itu bahannya gliserol, asam amino, dan laktat. Nah, pada aspek produk, yaitu pada proses glikolisis, produknya yaitu molekul pirufat, dan pada proses gluconeogenesis, itu produknya merupakan glukosa. Nah, berdasarkan aspek tempat terjadinya, proses glikolisis itu terjadi di sitoplasma atau di semua sitoplasma di semua sel, dan proses gluconeogenesis itu terjadi pada sitoplasma dan mitokondria di organ hati dan ginjal. Nah, pada aspek jenis metabolisme, glikolisis itu jenis metabolismenya merupakan katabolisme, dan pada proses gluconeogenesis itu jenis metabolismenya merupakan anabolisme. Berdasarkan aspek enzim yang berperan dalam penentuan laju reaksinya, yaitu pada proses glikolisis itu menggunakan enzim heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase. Sedangkan pada proses gluconeogenesis itu enzim yang digunakan yaitu pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat, karboksikinase, fruktosa 1,2 bifosfatase, dan glukosa 6 fosfat-fosfatase. Nah, pada tahapan reaksinya, yaitu yang pada proses glikolisis itu terdapat 10 tahap reaksi dari glukosa menjadi pirufat, sedangkan pada proses gluconeogenesis itu asam amino dan laktat itu dikonversi menjadi pirufat. Selanjutnya terjadi reaksi kebalikannya dari glikolisis, yaitu tahap 10 hingga seterusnya. Selanjutnya gliserol dikonversi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu reaksi kebalikannya dari glikolisis tahap 3 hingga 1. Saya lanjutkan ke soal yang ketiga D, yaitu jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Nah, dalam proses glikolisis, 1 mol glukosa itu menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Yang mana proses reaksi dekarboksilasi oksidatif molekul glukosa itu menghasilkan 2 NADH, 2 KUA, dan 2 CO2. Hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Dan pada rantai transport elektron menghasilkan 34 ATP. Maka, apabila metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob akan menghasilkan 10 ATP, 10 NADH, dan 10 asam pirufat, pada proses reaksi dekarboksilasi, molekul glukosa itu akan menghasilkan 10 NADH, 10 KOA, dan 10 CO2. Kemudian, hasil akhir siklus Krebs adalah 30 NADH, 10 FADH, dan 10 ATP.
ATP, serta pada rantai transport elektron menghasilkan 170 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan adalah 190 ATP. Saya lanjutkan ke soal yang ketiga E, yaitu sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama yaitu heksokinase, itu merupakan enzim yang mengkatalisis tahap glikolisis irreversible, namun dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan mekanisme penghambatan yang disebut sebagai mekanisme penghambat umpan balik atau negative feedback inhibition. Nah, hambatan pada enzim heksokinase ini dapat memperkuat hambatan pada tahap fosfofruktokinase atau FPK. Lalu selanjutnya yaitu fosfofruktokinase, merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi fosforilasi defruktosa 6P menjadi defruktosa 1,6 bifosfat. Nah, fosfofruktokinase itu diaktifkan oleh fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6 bifosfat, adenosin monoposfat, dan fosfat inorganik atau PI. Nah, namun enzim ini dapat juga dihambat oleh ATP, sitrat, asam lemak, dan benda keton. Lalu selanjutnya, pirofat kinase. Itu merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfoenol pirofat menjadi enol pirofat. Nah, pirofat kinase itu diaktifkan oleh fruktosa 1,6 bisfosfat, sedangkan ATP dan asam amino alanin dapat menghambat secara allosterik enzim ini sehingga glikolisis menjadi lambat yang menyebabkan persediaan ATP serta prekursor biosintesik menjadi melimpah. Baik, saya lanjutkan ke soal yang keempat, yaitu jelaskan peranan A. Siklus Cori, B. Jalur pentosa fosfat, C. Metabolisme glikogen, dan D. Pengendalian metabolisme glikogen. Nah, bisa diperhatikan pada gambar, itu merupakan gambar siklus Cori, yang mana siklus Cori merupakan suatu siklus untuk menghasilkan asam pirufat, asam laktat, dan glukosa, yang mana siklus Cori itu berperan untuk mengendalikannya. Nah, selanjutnya yang B yaitu jalur pentosa fosfat. Bisa diperhatikan gambar yang saya sertakan pada slide, yang mana jalur pentosa fosfat itu adalah jalur yang berperan untuk menghasilkan NADPH, yang mana NADPH ini nantinya akan digunakan dalam biosintesis yang membutuhkan ekuivalen prediksi. Lalu yang ketiga yaitu metabolisme glikogen. Bisa diperhatikan gambar yang tertera pada slide sebelah kanan. Itu merupakan gambar metabolisme glikogen yang mana melalui metabolisme ini memungkinkan kadar glukosa darah itu dapat dipertahankan melalui penyimpanan glikogen pada saat kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Nah, mempertahankan kadar glukosa darah itu sangat penting agar dapat menyeimbangkan atau menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi yang dapat dimetabolisme dengan mudah. Selanjutnya yaitu pengendalian metabolisme glikogen. Bisa diperhatikan juga gambar yang tertera pada slide, yang mana peran pengendalian metabolisme glikogen itu adalah untuk menghindari pengaruh bersih yang terjadi yaitu hidrolisis UTP sehingga disebut siklus yang sia-sia atau tidak berguna. Nah, pengendalian ini dilakukan untuk pengendalian allosterik dan modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen sintase dan glikogen fosforilase. Nah, untuk modifikasi kovalen itu berada di bawah pengendalian hormonal. Selanjutnya, pada soal yang kelima, dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat A. Siklus asam sitrat, B. Rantai pernafasan, dan C. Fosforilasi oksidatif. Nah, bisa diperhatikan pada gambar, itu merupakan siklus asam sitrat, yang mana manfaat siklus asam sitrat itu adalah sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyedia energi tubuh berperan dalam sintesa lemak, gluconeogenesis, transaminase, dan deaminasi. Selanjutnya yaitu rantai pernafasan.
Bisa diperhatikan pada gambar yang tertera pada slide, rantai pernafasan itu memiliki manfaat sebagai penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Reaksi yang terjadi yaitu C6H12, O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O itu menjadi 6CO2, 12H2O, dan ATP. Selanjutnya yaitu fosforilasi oksidatif. Nah, manfaat dari fosforilasi oksidatif adalah sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme air. Sebagai contoh, fosforilasi oksidatif itu menghasilkan 26 dari 30 molekul ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi CO2 dan H2O. Bisa diperhatikan pada gambar yang tertera di sebelah kiri slide, itu merupakan gambar fosforilasi oksidatif. Selanjutnya yaitu soal terakhir, yaitu jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, bisa diperhatikan pada proses glikolisis, yaitu proses pada gambar yang paling kiri itu merupakan proses glikolisis, dan pada gambar yang di bawah ilustrasi itu merupakan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Nah, perbedaannya, saya di sini mengambil beberapa aspek, yang mana pada aspek tempat terjadinya itu pada respirasi itu tempat terjadinya di mitokondria dan sitoplasma, sedangkan pada fotosintesis tempat terjadinya berada di kloroplas. Pada aspek kebutuhan cahaya, pada proses respirasi itu tidak tergantung akan cahaya, sedangkan pada proses fotosintesis itu sangat tergantung akan adanya cahaya. Pada aspek energi, yaitu pada respirasi itu melepas energi, sedangkan pada proses fotosintesis dia menyimpan energi. Nah, pada bahan baku, pada proses respirasi itu bahan bakunya glukosa dan oksigen, sedangkan pada proses fotosintesis bahan bakunya yang merupakan H2O dan karbon dioksida. Nah, pada reaksi utama, pada aspek reaksi utama, pada proses respirasi itu reaksinya aerob dan reaksi anaerob, sedangkan pada proses fotosintesis reaksi yang terjadi yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, persamaan reaksinya pada respirasi itu terjadi penguraian glukosa yang mana 6O2 ditambah C6H12 O6 itu menjadi 6CO2 plus 6H2O plus ATP. Sedangkan pada fotosintesis itu malah kebalikannya, yaitu terjadi pembentukan glukosa, yang mana reaksi yang terjadi yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban saya tentang UTS, metabolisme, dan informasi genetika. Mohon maaf apabila saya masih terdapat kekurangan. Mohon saran dan masukannya. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.